Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam persekutuan virtual malam ini. Bersama kita akan memujinya, memuliakannya, mendengarkan firman-Nya melalui pelayannya. Dan dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan kembali menapaki hari-hari kehidupan kita. Memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian, memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Kudus, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala hikmat, segala berkat, dan kasih karunia-Mu yang senantiasa tercurah bagi kami jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat ya Tuhan. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Engkau himpun kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui ibadah keluarga gabungan yang diselenggarakan melalui virtual ya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Penatua Petra Lesiloso yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan,
Mari kita memuji Tuhan dalam Gita Bakti nomor 57, Roh Kudus Ilhami. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terutama di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melandasi ibadah kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan kami dengar ini dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba yang lemah Tuhan, percayakan hamba Tuhan untuk memberitakan firman ini seturut dan sekehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunlah bangunan Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
haleluya. Nama Tuhan terpujilah, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 mau menceritakan tentang iri hati dan perselisihan. Merupakan tanda manusia yang masih memiliki sifat duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di malam hari ini melalui pembacaan kita, saya ingin mengajak kita untuk tidak mengidolakan sesuatu apapun, seseorang secara berlebihan. Karena dengan demikian akan menumbuhkan perselisihan di antara kita. Pembacaan kita di malam hari ini tidak bisa dilepas pisahkan dengan 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang 17. Memang kita tidak baca di malam hari ini. Tetapi di dalam pembacaan itu terlihat jelas sekali terjadi perpecahan di dalam jemaat. Karena adanya pengelompokan dalam persekutuan jemaat-jemaat di Korintus. Hal ini terkait dengan tokoh yang diidolakan. Ada yang mengatakan bahwa aku orangnya dari Paulus. Dan yang satu lagi mengatakan bahwa aku golongan Apolos. Kita tahu bahwa Apolos itu adalah seorang yang sangat pintar ya, dalam orasi pada saat dia memberitakan Injil. Ada juga yang mengatakan bahwa aku dari golongan Kefas. Dan juga ada yang mengatakan bahwa aku dari golongan Kristus. Maka timbullah perselisihan. Satu dengan yang lain antar golongan tidak mau mengalah. Karena mereka menganggap bahwa golongan mereka lah yang paling terbaik dibandingkan dengan golongan yang lainnya. Di situ awalah mulai terjadi perselisihan. Dan produk akhir dari suatu perselisihan adalah terjadinya perpecahan. Di gereja-gereja pun tidak kebal terhadap kenyataan seperti ini. Artinya bahwa dalam suatu persekutuan atau suatu gereja pun terdapat perbedaan-perbedaan yang dibuat ya, dan terjadi perpecahan. Dan itu paling sering terjadi di mana-mana. Itu tidak bisa kita pungkiri. Selanjutnya seringkali jalinan relasi ya antara sesama pelayan atau dengan anggota jemaat pun kerap terjadi pertikaian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Perpecahan atau pertikaian yang terjadi di Korintus merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang terjadi di tengah jemaat di Korintus. Ya. Artinya bukan hanya satu, masih banyak persoalan yang ada, tapi salah satunya ini, yaitu terjadi perpecahan. Dalam bacaan di pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17 memang kita tidak bacakan. Diterangkan juga bahwa Paulus melihat bagaimana kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ternyata tindakan jemaat di Korintus tidak bijaksana. Ya. Pikiran mereka itu belum bijaksana, ya, sehingga mereka mengelompokkan diri mereka terhadap idola-idola mereka. Ya. Mereka hanya menurut apa kata idola mereka. Dan orang yang lain tidak mereka pedulikan. Jemaat Korintus sangat kaya dalam berbagai macam talenta. Itu kita ketahui. Secara kasat mata, jemaat Korintus sepertinya sangat rohani dalam pelayanannya. Namun di balik itu semua, Rasul Paulus malah menyebut mereka sebagai manusia yang duniawi. Penyebabnya adalah karena iri hati dan perselisihan di antara mereka sendiri. Dan bagi Paulus itu adalah tanda ketidakdewasaan mereka dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setiap persoalan akan membawa kita kepada perpecahan. Dan ini menjadi salah satu topik besar dalam surat 1 Korintus.
Untuk mengatasi perselisihan dan persoalan tersebut, Rasul Paulus menasihati supaya jemaat tidak berfokus pada manusia. Tetapi kita harus lebih berfokus kepada Allah. Paulus kembali mengingatkan tentang status orang percaya di hadapan Allah. Baik dirinya, Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, maupun orang-orang Korintus. Karena mereka hanyalah alat Tuhan, yaitu kawan sekerja Allah. Tetapi yang terpenting, tugas utamanya adalah memuliakan Allah lewat pelayanan kita setiap saat. Dan bukan memuliakan dengan membanggakan diri sendiri bahwa saya adalah kelompok yang paling benar. Permasalahan utama gereja bukanlah kekurangan talenta atau pelayan Tuhan. Banyak di dalam setiap gereja. Ada perkara serius dan kerap terjadi, yaitu ada perselisihan antara sesama pelayan. Ya. Ada juga perselisihan antara pelayan dengan anggota jemaat. Dengan demikian potensi perpecahan sangat cepat terjadi. Kesombongan dan iri hati jemaat Korintus masih banyak kita renungkan dalam konteks gereja saat ini. Obat penawarnya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Karena kita melayani bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kita melayani untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita mungkin sulit menyelesaikan seluruh perselisihan di dalam gereja. Namun paling tidak kita berupaya agar tidak menjadi bagian dari pusaran pertengkaran. Kita belajar menahan diri karena perpecahan dalam gereja adalah kerugian besar bagi tubuh Kristus. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata iman itu harus bertumbuh. Ya. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan. Sehingga iman kita bisa bertumbuh. Iman itu bukan sesuatu yang statis. Bukan sesuatu yang pasif. Ya. Bukan sesuatu yang diam. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang aktif. Dan iman itu harus terus bertumbuh ke arah yang menjadi lebih dewasa. Artinya kehidupan kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Contoh yang bisa saya berbagi yaitu bahwa kita tahu bahwa kalau semakin tinggi suatu bangunan atau suatu gedung, semakin dalam juga atau semakin kokoh fondasi yang harus ditanam. Ya. Jika tidak, ya, apabila badai atau goncangan datang menyerang, bangunan itu pasti tidak mampu berdiri tegak, alias pasti bangunan itu pasti akan roboh. Begitu pula seseorang pun tidak dapat menduga dan mengira kapan datangnya angin, badai atau goncangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu penting sekali memiliki fondasi yang kuat dan fondasi yang kokoh. Supaya ketika angin datang atau badai atau gelombang atau goncangan yang melanda kehidupan ini, kita tetap mampu berdiri tegak dan tidak tergoyahkan. Karena kita tahu bahwa fondasi kehidupan kita hanyalah Allah Bapa di surga. Lalu dengan apakah kita membangun fondasi hidup ini? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, ataupun dengan perak, atau dengan batu permata, ataupun dengan kayu atau rumput kering atau jerami.
pekerjaan masing-masing akan nampak kalau kita hanya berdasar dan bersandar pada Kristus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu yang kokoh. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita memandang fondasi hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya, kita akan menjadi kuat. Sekalipun harus melewati angin, melewati badai, melewati guncangan dan gelombang kehidupan. Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selanjutnya, bagaimana cara memandang Paulus melihat dirinya dan teman-teman sekerja kita. Di ayat 5 dan ayat ke-6 pembacaan kita. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya mau mengatakan bahwa setiap pelayan itu, baik Apolos maupun Paulus, mempunyai peran masing-masing. Mereka adalah pelayan Tuhan. Alat Tuhan untuk mengerjakan sesuatu karya untuk Tuhan. Tetapi buahnya yang memberikan pertumbuhan itu ialah Allah. Artinya bahwa sebuah kehidupan persekutuan yang berkembang dan bisa bertumbuh dan bisa berbuah bukan tergantung pada siapa orang-orang yang adalah di dalamnya, tetapi tergantung kepada Tuhan sang pemilik persekutuan itu. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dalam persekutuan itu karena saya bisa maju, ya, atau karena saya bisa berkembang persekutuan ini. Tetapi semuanya itu karena Tuhan yang berkarya dalam persekutuan. Orang atau para pelayan atau para pekerja itu adalah alat di tangan Tuhan. Tetapi yang bekerja secara utuh dan memberikan kemajuan, memberikan keberhasilan, memberikan buah itu adalah berasal dari Allah. Selanjutnya lewat pembacaan kita juga di ayatnya yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Mau mengatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah. Ada upah dari Tuhan bagi mereka yang setia melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan setia. Artinya bahwa karya pelayanan kita dalam persekutuan itu tidak menjadi sia-sia. Karena pekerjaan yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya di ayat yang terakhir dalam pembacaan kita ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita semua yang menjadi pelayan dan anak Tuhan adalah pekerja. Pekerja yang mendapatkan upah dari Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Kita semua tahu bahwa persekutuan ini adalah ladangnya Allah dan persekutuan itu berasal dari Allah. Perundungan ini mau mengajak kita bahwa karena persekutuan ini adalah milik Allah, karena ini adalah kepunyaan Allah, maka kita harus melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan hati. Karena jemaat ini, persekutuan ini adalah milik Tuhan Allah. Hal terbaik yang dapat kita ambil adalah laksanakanlah tugas dan tanggung jawab pelayan kita dengan baik dan benar. Jangan dengan persungutan. Tuhan ingin supaya
Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menghayati hikmat Allah dengan sungguh-sungguh. Percaya dan berserah kepada Kristus Yesus serta menjadi pelaku firman yang setia. Bila hidup kita dikendalikan oleh hikmat yang sejati yaitu Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan untuk melakukan teladan Kristus dan mempraktekkan teladan kasih dan pengorbanan bagi kemuliaan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita bernyanyi dari Gita Bakti 285 ayatnya yang pertama dan kedua, dalam Roh Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami anak-anakmu boleh berkumpul dan beribadah kepadamu Tuhan di malam hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami lewat kegiatan dan aktivitas kami dari pagi hingga di malam hari ini tanpa kurang sesuatu apapun. Dan kami boleh datang lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji membesarkan namamu melalui puji-pujian. Kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini hanya untuk kepujian dan kebesaran namamu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami mau berdoa untuk kami semua yang boleh mengikuti ibadah. Kami minta Tuhan bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan menopang dan Tuhan akan menuntun kami. Biarlah seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami dapat kami lakukan seturut dan sekehendak Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada bangsa dan negara. Kami mau berdoa dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, dari Bapak Presiden, juga para menteri, dan para pimpinan-pimpinan daerah dimanapun mereka berada. Kami yakin bahwa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan bagi mereka dapat mereka lakukan seturut dan sekehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa kepada gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus kami mau berdoa untuk GPB Pancoran Rahmat ke depan. Bapa di sorga, kami masih bergumul, GPB Pancoran Rahmat ini masih bergumul dengan rumah ibadah. Tuhan berkati seluruh proses yang terjadi, panitia yang telah dibentuk dan telah bekerja. Kami saling menopang Tuhan. Biarlah seluruh proses dalam penandatanganan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh
berusaha, kami boleh berdoa, dan selanjutnya kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan itu dalam seluruh langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kekasih di GBI Pancoran Rahmat ini yang dalam minggu-minggu ini Tuhan boleh menambahkan setelah usia dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, biarlah di umur yang baru ini mereka lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka juga yang lemah karena keberdayaan mereka, karena tubuh yang lemah, mereka yang sakit, biarlah melalui makanan, minuman, juga obat-obatan mereka dapat disembuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua, seluruh anggota jemaat, dari pendeta, para majelis, para pengurus PLK, juga para anggota jemaat, dan kami semua. Kami minta Tuhan hadir bersama-sama dalam kami, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Bapa surga, di malam hari ini juga kami mau berdoa untuk para penunjang dalam tugas dan tanggung jawab kami, untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemain organis, kami mau berdoa untuk pemandu lagu, kami mau berdoa untuk tim multimedia. Kami semua Tuhan dalam kelemahan kami, tapi kami yakin bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya itu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan, kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 50 ayat 14-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi, berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari berilah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami ya Tuhan. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Tuhan urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam amanat pengutusan, kita bernyanyi dalam Gita Bakti 285 ayat yang ketiga dan keempat. Arahkanlah pikiranmu dalam Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.